Bab 1021, Hal yang paling menyakitkan dalam hidup. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Itulah yang kamu maksud. Apakah kamu mendukungku dan memperkenalkan Zhang Yu ke keluarga Xie? Tentu saja aku mendukungnya, tapi aku sudah mengatakan begitu banyak, sebenarnya, fokusnya bukan pada keluarga Xie. Itu pada Zhang Yu. Di Zhang Yu, Wei Zhengpeng mendengar sejenak, tampak bingung. Zhengpeng, meskipun kamu juga sangat besar, tetapi menurutku, kamu masih seorang pemuda. Karena kamu masih memiliki momentum unik seorang pemuda. Faktanya, lebih banyak uang yang masuk ke keluarga kita. Itu tidak terlalu penting, pikirkanlah. Bahkan jika kerjasama kita dengan Changsheng tidak berhasil kali ini, apakah hidupmu akan berubah? Itu tidak benar. Faktanya, dalam hal pengaruh, Zhongshan International kita mungkin tidak lebih buruk dari grup Changsheng mereka. Begitulah, keberhasilan kerjasama tidak lebih dari sekadar membuatnya terlihat lebih baik dalam laporan keuangan. Faktanya, bagi keluarga kami, uang seringkali bukan hal yang paling penting. Sebaliknya, orang asing seperti Zhang Yu baik-baik saja bagi kami. Kesempatan yang ada dalam keadaan putus asa. Orang yang makan biji-bijian dan sereal tidak bisa tanpa penyakit ringan. Faktanya, bagi orang-orang seperti kami, apa hal yang paling menyakitkan, tahukah Anda apa itu? Saya tidak tahu. Wei Zhengpeng menggelengkan kepalanya. Hal yang paling menyakitkan, tidak ada yang lebih jelas daripada ketika kita memiliki banyak uang, tetapi ketika kita sakit, kita menemukan bahwa kita tidak dapat membelanjakannya, dan tidak ada apa-apa. Itu seperti Xie Changsheng. Apakah dia kekurangan uang? Wei Zhengpeng mengangguk ketika dia mendengar matanya menyala, dan berkata, kamu benar. Itu benar. Jadi, jika Zhang Yu dapat menyelamatkan Xie Changsheng kali ini, itu sepenuhnya menunjukkan bahwa dia adalah seorang dokter dewa yang memiliki kemampuan untuk mengubah kehidupan melawan langit. Jika dokter dewa ini memiliki hubungan dekat dengan perabotan kita, maka untuk seluruh keluarga kita, itu lebih baik daripada berapa banyak grup Changsheng yang bahkan lebih penting. Zhengpeng, kamu ingat bahwa menghasilkan uang adalah untuk dapat menghabiskannya pada saat yang kritis. Jika kamu tidak dapat menghabiskannya pada saat yang kritis, tidak masuk akal untuk menghasilkan uang. Petik 2. Ayah, kamu benar, aku ingat, sepertinya aku masih terlalu muda, dan banyak tempat tidak semahal yang kamu pikirkan. Wei Zhengpeng merasakan kekunoan Wei Zongyuan untuk pertama kalinya. Tentu saja, jika Zhang Yu tidak dapat menyelamatkan Xie Changsheng kali ini, itu akan membuktikan bahwa dia tidak sekuat yang kita kira. Tapi tidak apa-apa, setidaknya beritahu kami apa saja kartu haulnya, dan kami harus menempatkannya di masa mendatang. Sebenarnya, untuk kami, selama kami memiliki sesuatu dalam pikiran, kami tidak akan kehilangan apapun. Aku tahu ayahku, kalau begitu aku akan memberitahu Xie Xiang tentang masalah ini. Wei Zongyuan mengangguk puas, berkata, ya. Sebaiknya kau ikut saja dan lihat. Itu juga mewakili ketulusan kerjasama kita dengan Changsheng. Namun, jika ada ketidaksesuaian dalam pengobatan penyakit, kita harus berdasarkan sudut pandang Zhang Yu, jangan menyinggung perasaannya karena kesalahan kecil. Aku ulangi, uang adalah sesuatu di luar dirimu. Kau tidak bisa menghabiskannya. Ayah yang baik, tenang saja, ... Ketika Zhang Yu sedang makan siang pada siang hari, dia menerima telepon dari Wei Zhengpeng. Menutup telepon, dia menelepon Li Yunliang dan meminta cuti. Li Yunliang sekarang sama sekali tidak peduli dengan urusan Zhang Yu, dan hampir setuju untuk meminta cuti. Dalam benak para guru di grup D, Zhang Yu pasti sedang terburu-buru ke universitas dalam kasus ini. Zhang Yu mengambil cuti, makan siang, dan pulang untuk membawa ranselnya sendiri. Ketika saatnya tiba, dia turun ke bawah dan mengambil mobil yang sudah menunggu di gerbang komunitas. Keduanya pergi ke bandara bersama. Setelah Tan Xiaonan dan Huilan Tan datang ke Zongjing malam sebelumnya, Kang Jingping tidak terburu-buru membawa keduanya langsung ke Daiyongan, tetapi mengaturnya untuk beristirahat di hotel, sehingga orang-orang dapat sepenuhnya menyesuaikan suasana hati mereka dan beradaptasi dengan lingkungan. Keesokan harinya, Kang Jingping menemani keduanya untuk sarapan sebelum membawa mereka ke rumah sakit untuk menjenguk Daiyongan. Bangsal Daiyongan adalah bangsal kebutuhan khusus terbaik di rumah sakit rakyat kota Zongjing.
Bangsal ini tidak dicampur dengan bangsal biasa. Bangsal ini memiliki bangunan terpisah, dan lingkungannya sangat tenang, yang sangat cocok untuk menyembuhkan penyakit. Dan bangsal kebutuhan khusus semacam ini seringkali mahal, tetapi tidak cocok untuk Anda yang kaya. Lagi pula, untuk kota raksasa seperti Zongjing, sumber daya medis sangat ketat. Tanpa hubungan tertentu, seringkali sulit untuk tinggal di bangsal yang bagus seperti itu. Tan Xiaonan mengikuti Kang Jingping ke bangsal dengan suasana hati yang sedih. Ada seorang lelaki tua yang duduk di ranjang tujuan, dan dia langsung tersenyum ketika melihat mereka berdua. Tan Xiaonan sering melihat Dai Yong'an saat masih kecil, tetapi saat itu karena dia masih terlalu muda, dia tidak memiliki kesan yang mendalam terhadap pihak lain. Satu-satunya kenangan Dai Xiaonan tentang Dai Yong'an adalah bahwa setelah dia menjadi direktur, ibunya tidak sengaja menyembunyikan apapun darinya, dan dia juga mencari foto-foto Dai Yong'an di internet. Sebagai ketua grup perhiasan emas dan perak Yong'an, Dai Yong'an adalah masa ketika matahari bersinar. Pada saat yang sama, orang-orang tampak sangat muda, dan mereka dapat dikatakan penuh energi. Tetapi sekarang lelaki tua di depannya tidak dapat lagi melihat bayangan sekecil apapun ketika dia penuh semangat. Tidak hanya rambutnya yang beruban, tetapi wajahnya juga jauh lebih tua, dan dia merasa sakit dan mual. Apakah ini kakeknya Dai Yong'an? Meskipun Tan Xiaonan sudah memikirkannya berkali-kali, apa yang akan dikatakannya saat pertama kali bertemu dengannya. Namun, sebenarnya dia tidak merasa perlu mengatakan apa-apa. Dai Yong'an sebenarnya bisa mengenali Tan Xiaonan sekilas, karena dia terlihat seperti istrinya saat masih muda. Tan Huilan di sebelahnya terlihat seperti menantu perempuannya. Sepertinya dia pertama kali melihat Tan Yilan. Ini pasti Bibi Nana. Dai Yong'an menertawakan Tan Huilan terlebih dahulu. Halo, Tan Huilan juga tersenyum dan mengangguk. Sebenarnya dia tidak tahu harus berkata apa. Jangan berdiri, duduklah. Tan Huilan mengangguk, dan menarik Tan Xiaonan yang lesu, dan mereka duduk di sofa. Dai Yong'an dengan hati-hati menatap Tan Xiaonan lagi, dan tertawa, aku tidak menyangka Nana sudah tumbuh begitu besar. Dia terlihat persis seperti neneknya saat masih muda. Jika neneknya masih hidup, aku yakin dia akan sangat senang melihatnya bahagia. Tan Huilan mendengar tawa kering dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Baiklah, jika ada yang ingin tinggal di sini. Tidak akan berhasil, dan aku tidak bisa hidup selama beberapa hari. Dai Yong'an mendesah. Tan Xiaonan mendengar perasaan sedih di hatinya, hidungnya sakit, lingkaran matanya merah, dan dia merasa air matanya akan keluar. Tapi dia buru-buru menundukkan kepalanya, menyesuaikan suasana hatinya, dan takut membiarkan pihak lain melihat sesuatu. Tan Huilan merasa bahwa suasana hati keponakannya agak buruk, dan dia memegang tangan Tan Xiaonan, dan berkata kepada Dai Yong'an, sebenarnya, teknologi medis sekarang sangat maju. Bahkan jika kankernya sudah lanjut, mungkin tidak ada peluang. Anda masih ingin membuka beberapa, sedikit lebih banyak harapan, mungkin sedikit lebih banyak peluang. Petik 2. Anda benar. Dai Yong'an mengangguk, menatap Tan Huilan dengan serius lagi, dan menghela nafas, Nona Tan. Anda orang yang masuk akal. Melihat Anda seperti melihat saudara perempuan Anda tidak hanya mereka mirip, mereka juga mirip. Petik 2. Tan Huilan mendengar kesedihan di matanya ketika dia mendengar saudara perempuannya disebutkan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya tersenyum damai. Sebenarnya, kamu boleh datang hari ini. Aku sangat senang. Aku tahu, kami turut prihatin dengan keluarga Dai. Nana bisa tumbuh besar, dan keluarga Dai tidak membantumu. Sebenarnya malu mengatakan hal-hal ini sekarang. Baiklah. Berhenti bicara, Tan Xiaonan tiba-tiba menyela Dai Yong'an, dan berkata, kami di sini hari ini. Aku di sini bukan untuk mendengarkan ini. Dai Yong'an mendengarkan sejenak, mengangguk, dan tidak melanjutkan bicaranya. Ketika Tan Huilan melihat ini, dia menarik tangan Tan Xiaonan, dan buru-buru menjelaskan, maaf. Dia masih muda, kadang-kadang berbicara terburu-buru, tidak peduli. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, anak muda. Dai Yong'an membuntuti. Aku tidak muda lagi. Tan Xiaonan menepis tarikan bibinya dan berdiri. Jika aku masih muda, aku tidak akan datang sama sekali sekarang. Xiaonan. Tan Huilan segera berdiri. Tan Xiaonan berkata dengan sungguh-sungguh, karena aku di sini hari ini. Kalau begitu, kupikir kau bisa memberiku jawaban, karena jawaban ini sangat penting bagiku. Dai Yong'an juga menatap serius, dan berkata, nak.
Apa yang ingin kau tanyakan, katakan saja. Aku tahu segalanya dan akan kuceritakan semuanya padamu. Tan Xiaonan dan Dai Yongan saling memandang sebentar, dan berkata, aku ingin tahu. Mengapa keluarga Dai mengusir ibu dan anak kita dari rumah? Apa yang dilakukan ibuku atau apa kesalahanku? Dai Yongan mendengar kata-katanya diam. Ketika Tan Huilan mendengar ini, dia juga menatap Dai Yongan, karena kejadian ini juga merupakan misteri dalam benaknya. Pada hari kematiannya, dia tidak memberitahu dirinya sendiri jawabannya, dan dia ingin tahu mengapa. Kang Jingping mendengar ini dan tahu bahwa tidak pantas baginya untuk terus berdiri di sini. Dia sibuk, ketua, aku akan keluar untuk menjawab telepon. Kemudian Dai Yongan mengangguk dan berjalan keluar dari bangsal dan menutup pintu. Dai Yongan menatap Tan Xiaonan dengan mata merah dan menghela nafas, anak kecil. Bahkan jika kamu tidak bertanya, aku harus mencari kesempatan untuk memberitahumu bahwa jawaban ini sangat penting untukmu. Peristiwa masa lalu ini juga sangat penting bagiku. Duduklah, ini cerita yang panjang, dan aku akan menceritakannya kepadamu perlahan-lahan. Tan Xiaonan dan Tan Huilan mendengar ini dan duduk kembali di sofa. Dai Yongan terperangkap dalam kenangan itu dan perlahan berkata, sebenarnya, kita adalah keluarga, dan telah membuat perhiasan selama 1 generasi. Ini adalah tradisi keluarga, dulunya terkenal di negara ini. Ketika itu adalah leluhur yang paling mulia, itu pernah dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri. Saat itu, dia adalah seorang perwira kecil yang membuat perhiasan emas dan perak. Kemudian, para panglima perang dipaksa meninggalkan ibu kota dan pindah ke Zongjing. Dengan keahlian istana, mereka segera muncul kembali dan memiliki bangunan perak berskala besar. Saya lahir di era itu. Saya tahu sedikit tentang itu, dan mewarisi keahlian keluarga di bawah pendidikan tongkat kakek. Tetapi sebelum saya sendiri, waktu berubah lagi. Kakekmu meninggal karena bahan-bahan yang buruk. Sebelumnya, kamu terlalu nenek untuk tinggal bersama anak yatim dan jandaku. Petik 2. Saat itu, meskipun saya masih muda, bagaimana mengatakan tradisi keluarga membuat perhiasan masih ada. Kemudian, saya mendapat pekerjaan di kantor tukang perak kolektif kecil, dan masih terlibat dalam pemrosesan perhiasan. Kami memiliki beberapa generasi biografi keluarga tunggal pada saat itu. Tidak sejahtera, dan bahan-bahannya saat itu tidak bagus. Meskipun saya hampir tidak makan, saya tetap tidak dapat menemukan istri saya. Nenek Anda paling khawatir tentang ini. Saya bertemu nenek Anda secara tidak sengaja. Dia adalah seorang penari dari grup lagu dan tari kota saat itu. Karena ada kesempatan untuk tampil, dia perlu membuat 1 set perhiasan perak. Setelah menemukan beberapa tempat, dia menemukan kami peralatan perak. Meskipun saya masih muda saat itu, saya memiliki keterampilan yang baik. Saya juga seorang teknisi tingkat master di agensi, dan saya adalah seorang pemuda yang memiliki lebih banyak ide tentang ide desain yang diinginkan nenek Anda, jadi saya memintanya untuk bertanya kepadanya. Bantu dia mendesain 1 set perhiasan perak. Pertunjukan itu sangat sukses. Nenek Anda sangat senang. Kemudian saya memperkenalkan banyak kolega dan teman dan datang ke kantor tukang perak kami untuk membuatkan saya perhiasan. 1 atau 2 orang datang ke sini, kami juga mengenalnya, yang memberi saya lebih banyak kesempatan. Dekat dengan nenek Anda, ketika nenek Anda masih muda, dia sangat cantik. Tidak hanya memiliki pekerjaan yang bagus, tetapi juga memiliki susunan keluarga yang baik. Dalam kata-kata saat ini, itu adalah Bai Fumei. Sebenarnya, Nana, kamu terlihat seperti nenekmu ketika kamu masih muda. Aku dan foto-fotonya, kamu bisa melihatnya. Sementara Dai Yongan berbicara, dia mengeluarkan sebuah buklet dari bawah bantal, diikuti dengan mengambil foto darinya, dan menyerahkannya. Tan Huilan bangkit untuk mengambil foto, kembali ke sofa, dan saling memandang. Ini adalah foto hitam putih dari dada seorang gadis muda yang sedang menari, menyipitkan mata dan terlihat sangat mirip dengan Tan Xiaonan. Xiaonan, kamu dan nenekmu benar-benar mirip, kata Tan Huilan dengan heran, membandingkan penampilan keduanya lagi. Tan Xiaonan mengangguk, dia adalah pertama kalinya melihat foto neneknya, semacam keintiman alami membuatnya berinisiatif untuk mengambil foto. Dai Yongan juga tersenyum dengan kenangan, dan berkata, kesenjangan antara aku dan nenekmu saat itu adalah 1 di surga dan 1 di tanah. Tetapi orang-orang muda saat itu tidak memiliki konsep kelas yang mendalam dan tidak percaya apa yang benar. Jadi aku sangat antusias dengan hubungan ini,
aku berani menunjukkannya, dan mengejarnya dengan antusias. Meskipun nenekmu agak menentang pada awalnya, tetapi setelah waktu yang lama, dia juga secara bertahap mulai menyukaiku. Kemudian, kakek buyutmu, itu adalah ayah nenekmu, kakekmu, tahu ini dan menentang kita. Alasan utamanya adalah bahwa komposisi keluarga kita tidak baik. Keluarga itu juga yatim piatu dan janda. Tidak sebaik nenekmu. Namun, kepribadian nenekmu sangat kuat saat itu. Itu termasuk jenis karakter yang tidak kamu izinkan aku lakukan, tetapi aku ingin melakukannya. Sebenarnya, aku tidak berpikir aku akan mampu melakukannya jika kamu terlalu paman. Orang-orang cantik kembali. Berbicara tentang ini, Dai Yongan tersenyum bangga. Ketika Tan Huilan dan Tan Xiaonan mendengar ini, mereka berdua tersenyum satu sama lain. Faktanya, ini adalah pertama kalinya Tan Xiaonan tertawa dalam beberapa hari terakhir, yang juga membuat suasana hatinya yang lesu sedikit lebih nyaman setelah kita menikah. Meskipun hari-harinya pahit, nenek dan aku memiliki hubungan yang baik. Sebentar lagi, kamu akan memiliki ayahmu. Ayahmu adalah anak pertama dalam keluarga, dan kami sangat gembira, termasuk kamu juga nenek. Sebenarnya kami semua berencana baiklah, aku harus memiliki 3 anak sejak aku masih muda. Keluarga Dai telah menjadi seorang diri, dan orang-orang tidak makmur. Aku ingin membuka cabang dan menumbuhkan darah keluarga Dai dari generasiku. Petik 2. Tetapi ketika ayahmu lahir, nenekmu mengalami kesulitan melahirkan pendarahan hebat, dan orang-orang hampir meninggal. Meskipun dia diselamatkan dan ibu serta anaknya selamat, dia kehilangan kemampuannya untuk bereproduksi lagi. Ini merupakan pukulan bagi aku dan nenekmu. Hebat, di era persediaan yang langka, keluarga mengalami masa-masa sulit. Ayahmu sakit beberapa tahun setelah ayahmu lahir. Kemudian, nenekmu berhenti dari pekerjaan grup lagu dan tari untuk merawat nenek dan ayahmu, pulanglah untuk merawat yang tua dan muda ini. Aku tahu dia sangat suka menari, karena aku pernah melihatnya bersembunyi dan melompat sendiri. Aku hanya bisa mengatakan bahwa nenekmu berkorban banyak untuk keluarga ini. Tan Xiaonan mendengar kata-kata itu dan melihat foto-foto di tangannya lagi, dan merasakan kecintaan neneknya pada tari ketika dia masih muda. Mengikuti kata-kata itu, lalu apa? Nanti, aku tidak menyangka bahwa kamu terlalu sakit dengan nenekmu, dan kamu menjadi sakit selama beberapa tahun, dan akhirnya kamu tidak membesarkannya, dan penyakitnya meninggal. Meskipun nenekmu tidak harus begitu lelah, dia telah membakar akar penyebabnya. Faktanya, karena dia mengalami persalinan yang sulit, dia tidak dalam kesehatan yang baik, dia hanya berjuang untuk keluarga ini. Nanti, negara ini terbuka dan menyegarkan. Aku memutuskan untuk pergi ke laut untuk berbisnis. Dengan keterampilan warisan keluarga dan sedikit harta benda yang ditinggalkan oleh kakekmu sebelum kematian nenekku, itu adalah angin dan air yang bercampur aduk. Naik, petik 2. Tetapi hidupmu sedikit lebih baik, kakek dan nenekmu juga meninggal satu demi satu, nenekmu sedih, dan akhirnya tidak dapat menahannya, dan meninggal dalam waktu kurang dari 2 tahun. Aku tidak tahu apakah itu aku. Setelah kematiannya, akulah satu-satunya orang tua yang tersisa dan masih hidup. Tuhan benar-benar tidak adil, dia jelas telah membawa begitu banyak orang bersamanya. Betapa berbedanya aku. Dai Yongan mengatakan hal ini, mengingat wajah istrinya, hatinya juga masam, dan setetes air mata lama mengalir di pipinya. Apa yang dikatakan Tan Xiaonan juga merupakan darah keluarga Dai. Mendengar semua ini juga sedih untuk menyembunyikan hatinya, memegang lengan Tan Huilan, meninggalkan air mata. Ruangan itu sunyi untuk sementara waktu. Dai Yongan menyeka air matanya dan berkata, ada banyak alasan untuk menceritakan begitu banyak kisah lama kepadamu. Setelah nenekmu meninggal, aku pernah merasa sangat hidup, tetapi tolong tanyakan padaku sebelum nenekmu meninggal. Jagalah ayahmu dengan baik. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya bibit dari generasi lajang keluarga Dai. Demi ayahmu, aku tahu bahwa aku harus bersorak. Kemudian, aku mengabdikan diriku untuk bisnis, dan bisnis itu menjadi semakin besar. Ketika ayahmu menjadi dewasa, aku mengirimnya ke Beijing untuk kuliah. Awalnya aku berencana untuk menunggunya lulus dari universitas dan kembali untuk mencari seorang gadis di rumah untuk menikah dan memenuhi keinginan nenekmu. Tetapi ayahmu mengenal ibumu ketika dia masih di ibu kota. Mengenai rincian pemahaman mereka, aku tidak tahu. Aku tidak tertarik. Yang aku tahu adalah bahwa ibumu adalah seorang aktor dan tidak memiliki pendidikan. Itu adalah penyimpangan Beijing.
Dan aku tidak tahu tentang hal itu sampai mereka berdua ingin berbicara tentang pernikahan. Aku marah dan aku tidak menyukai ibumu. Tentu saja, bukankah aku mengatakan dia tidak terlihat cantik, sebenarnya ibumu sangat cantik. Tapi menurutku ibumu tidak memiliki ayah dan ibu, dan dia juga memiliki seorang adik perempuan. Kurasa dia sama keras hatinya sepertiku, dan dia terlihat kurus ketika dia muda. Sangat menentang mereka bersama. Tapi anak muda, kalian akan selalu menjadi anak muda. Demi cinta, kalian bisa mengabaikan segalanya. Ayahmu seperti iblis saat itu. Dia hanya ingin bersama ibumu. Dia tidak mendengarkan apa yang aku katakan, bahkan aku mengancamnya. Tidak baik berpisah dari ayah dan putranya. Pada akhirnya, tidak mungkin. Aku hanya bisa setuju dengan mereka. Petik 2. Namun, harus kukatakan bahwa ibumu sangat berbudi luhur setelah menikah, dan dia telah mengaturnya di rumah, yang sangat mirip dengan apa yang dirasakan nenekmu ketika dia masih muda. Namun, aku masih tidak menyukainya ibumu karena dia bukanlah menantu yang sempurna dalam pikiranku. Sampai suatu hari, aku tiba-tiba menderita penyakit serius yang sangat serius dan membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Ayahmu bertanggung jawab atas bisnis saat itu. Dia hanya bisa mempekerjakan 2 perawat untuk merawatku bersama ibumu, tetapi karena aku sakit dan dalam suasana hati yang buruk, dan memarahi kedua perawat itu. Pada akhirnya, ibumu hanya bisa merawatku. Harus kukatakan bahwa ibumu adalah wanita yang sangat baik hati, meskipun aku memiliki sikap buruk yang sama terhadapnya. Namun, dia tetap merawatku dengan baik, dan aku secara bertahap tersentuh oleh baktinya, dan secara bertahap menerimanya. Nanti, penyakitku sembuh. Aku juga kenal menantu ibu mertuamu. Keluarga itu memang terlalu damai. Tapi karena ayahmu bekerja setiap hari, dan mereka berdua tidak punya anak, aku jadi cemas dan berhenti dengan paksa. Setelah ayahmu bekerja, dia dan ibunya harus bergegas untuk memberiku bayi. Nanti, dengan desakanku, aku bisa merasa lega karena kabar baik itu. Karena kita satu keluarga, akhirnya kita bisa mendapat pertolongan dari ayahmu. Generasi demi generasi, cabang-cabangnya tersebar. Tapi belum juga kutunggu beberapa hari, dan ada kabar buruk lagi. Waktu orang tuamu pergi tes kehamilan, mereka menemukan bahwa ibumu sebenarnya bergolongan darah Rh negatif. Dokter bilang punya anak itu akan sangat berisiko. Aku tahu setelah ini, aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Kamu tahu sudah berapa lama aku mengandung cucuku. Suasana hatiku. Ayahmu tahu, tentu saja ibumu juga tahu. Pada akhirnya, dia tetap memutuskan untuk mengambil risiko dan melahirkan seorang anak, yaitu perempuan. Dai Yongan berkata demikian dan melirik Tan Xiaonan. Lalu apa yang terjadi? Tanya Tan Xiaonan. Nanti, aku sangat kontradiktif. Sejujurnya, aku sangat puas dengan ibu mertuamu, tetapi aku juga menginginkan seorang cucu, tetapi justru menantu perempuan kesayanganku tidak dapat memberiku cucu yang kuinginkan. Apakah karena seorang cucu, kau mengusir ibuku dari rumah? Tan Xiaonan berkata dengan sedikit kegembiraan saat ini. Itu benar, itu tidak benar. Sebenarnya, alasan sebenarnya dari perpisahan orang tuamu adalah karena hubungan antara keduanya telah rusak, tetapi aku ingin jujur, alasan utamanya adalah aku. Meskipun ibumu tidak dapat lagi memberiku seorang cucu, dia sempurna. Menantu perempuanku, ini membuatku sangat kontradiktif. Mungkin ayahmu merasakan keinginanku untuk memiliki seorang cucu, dan segera dia memiliki seorang wanita di luar. Ketika aku mengetahuinya, aku menjadi marah. Namun, ketika wanita itu menangis di hadapanku, dia hamil. Aku terdiam. Aku yakin kau juga harus tahu, aku terlalu menginginkan seorang cucu. Hal ini menjadi iblisku dan tunduk pada tindakan ayahmu. Apakah karena aku menginginkan seorang cucu? Menantu perempuan dan cucu perempuanku menjadi tidak berharga dan haruskah mereka diusir? Dari rumah, Tan Xiaonan bertanya dengan gembira sambil menangis. Aku mengakuinya, aku sangat menginginkan cucuku. Jadi ketika orang tuamu bercerai, kau memilih untuk diam dan tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang ayah ketika ibu membutuhkan dukungan. Aku kasihan pada ibumu. Ketika Dai Yongan mengatakan ini, dia tampak melihat istrinya di depannya, dan kemudian digantikan oleh Tan Yaolan, yang tahun itu menangis, dan layar berkedip, membiarkannya jatuh ke dalam ingatan. Yongan, aku tahu bahwa kamu dan ibumu selalu ingin keluarga Dai membuka cabang dan meninggalkan banyak anak dan cucu.
Aku telah menunda kepergianmu selama bertahun-tahun. Setelah aku meninggal, kamu harus mencari istri lain, bukan kali ini. Jika kamu mencariku yang begitu kurus, kamu harus menemukan orang yang muda, sehat, dan bugar untuk membantumu memiliki lebih banyak putra. Katakan apa yang harus dilakukan. Yakinlah, penyakitmu pasti akan membaik. Aku Dai Yongan bersumpah bahwa aku akan menjadi satu-satunya istrimu Cheng Qiaoyun dalam hidupku. Aku akan bersamamu bahkan sampai hari aku meninggal. Ayah, aku mohon, hanya kamu yang bisa membuat Xiao Kai tenang. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpanya. Benar-benar tidak bisa. Petik 2. Petik 2. Ruangan itu sunyi. Baik itu Tan Huilan, Tan Xiaonan, atau Dai Yongan tidak berbicara. Tampaknya semua orang telah kehilangan kekuatan untuk berbicara, dan hanya bisa terdiam di udara yang kusam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah sekian lama, Tan Xiaonan bergumam dengan sedih, ternyata rahasia yang telah kutunggu selama bertahun-tahun hanyalah cerita darah anjing. Ibuku terlalu menyedihkan, menikah dengan pria yang begitu kejam, keluarga kuno yang tak kenal ampun. Kau benar, Dai Yongan mengangguk ketika mendengar ini, dan berkata, semua ini bisa dikatakan salahku. Kesalahan ini berasal dari obsesiku. Kau mengatakan bahwa aku tidak bisa terlalu kejam. Itu benar-benar aku. Aku kasihan pada ibumu. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Dia sudah mati dan tidak bisa mendengarnya. Tan Xiaonan bergumam dan bangkit, bibi kecil. Ayo pergi. Sekarang kita sudah tahu semua yang harus kita ketahui. Teruskan saja, itu tidak masuk akal. Ketika Dai Yongan melihat mereka berdua pergi, dia berkata dengan cepat, Nana. Karena kau di sini, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Apa lagi yang harus kukatakan? Bukankah kau sudah mengatakan semuanya? Pokoknya, aku tidak mau mendengarkan lagi. Tan Xiaonan berkata dengan datar. Aku tahu kau membenciku, tapi, bisakah kau mendengarkanku demi kakekku? Kakekku, kata Tan Xiaonan dengan mata merah, dan berkata, saat kakekku mengusir ibuku dan aku keluar dari rumah. Dia sudah meninggal. Xiaonan, apa yang kau katakan? Kata Tan Huilan dengan tergesa-gesa. Apa aku salah? Nana, aku tahu kau membenciku. Kau membenciku saat ibumu sangat membutuhkan dukunganku dan memilih untuk diam. Kau membenciku karena menyerahkan darah keluarga Dai dan meninggalkan anak yatim dan jandamu untuk hidup sendiri. Tetapi jika kau benar, akan sangat tidak adil bagiku untuk berpikir seperti itu. Bahkan jika aku kejam, aku tidak akan bisa menyerahkan garis keturunan kita dan membiarkannya hanyut. Awalnya aku memberitahu ibumu, asalkan dia menyerahkan hak asuhmu, aku bisa memberinya banyak uang, yang akan cukup untuk hidupnya. Tetapi ibumu menolak, dan aku meremehkan pentingnya dirimu di dalam hatinya. Meskipun dia setuju untuk bercerai, dia tidak setuju untuk meninggalkanmu. Awalnya, dengan pengaruh keluarga Dai, kau bisa mendapatkan hak asuhmu melalui jalur hukum. Tetapi ibumu mengatakan bahwa dia tidak memiliki suami dan tidak memiliki kemampuan untuk melahirkan lagi. Jika kau tidak memilikinya lagi, itu berarti semuanya sudah berakhir. Dia menangis dan memohon padaku, satu adalah membiarkannya membawamu pergi, yang lain adalah membiarkannya mati. Bagaimana kau membiarkanku memilih? Tan Xiaonan mendengar kata-kata itu diam. Aku tahu bahwa keluarga Dai kasihan padanya, tetapi aku kasihan padanya. Di hadapannya, aku merasa malu. Aku tidak tega mengambilmu darinya. Pada akhirnya, aku hanya bisa berkompromi dan membiarkannya mengambilmu. Pergi. Ya, aku kejam pada ibumu, tetapi jika kamu mengatakan bahwa aku kejam padamu, itu terlalu tidak adil bagiku. Lihat foto-foto ini. Dai Yongan mengeluarkan sebuah album dari kotak dan membukanya kemudian, karena aku memberi ibumu uang, dia tidak pernah menginginkannya. Aku hanya bisa memberimu hadiah di muka setiap tahun pada hari ulang tahunmu. Foto-foto ini dikirimkan kepadaku oleh ibumu ketika dia masih hidup. Sampai dia meninggal, kemudian bibimu menjadi walimu. Bahkan hadiah-hadiahku tidak diterima, dan aku tidak pernah menerima fotomu lagi. Petik 2. Ada hadiah-hadiah itu. Aku bisa membuktikannya. Tan Huilan mengangguk. Nana, aku tahu kamu tidak ingin mengakui aku sebagai kakek, tidak apa-apa. Jadi, saat aku sudah tua dan sekarat, aku memohon padamu, bisakah kau membuatkan permintaan terakhir ini untukku? Tan Xiaonan gemetar saat mendengar kelima jarinya mengepal. Tan Huilan berkata, Xiaonan,
Jangan keras kepala, dia kan kakekmu. Tan Xiaonan mendengar bahwa dia berjuang sebentar, menghela napas, dan mengatakan sesuatu yang lemah, baiklah. Kau yang mengatakannya. Dai Yongan juga menghela napas lega, berkata, itu saja. Awalnya aku ingin menunggu kematianku dan menyerahkan sebagian hartaku kepadamu. Tetapi sekarang karena kau ada di sini, aku ingin mengalihkan harta itu langsung atas namamu. Saya harap Anda dapat tinggal di sini bersama saya selama beberapa hari dan menyelesaikan prosedur ini sebelum pergi. Uang lagi. Tan Xiaonan menghela napas, dan berkata, tahukah kau? Demi uang ini, Dai Zike mencariku beberapa hari yang lalu. Aku baru tahu, aku sudah beberapa kali melakukannya beberapa hari yang lalu dan hampir mati. Seharusnya gara-gara uang ini. Tan Huilan terkejut saat mendengarnya, dan berkata, Xiaonan, apakah karena, sudah jelas, kalau bukan karena uang, siapa yang akan membunuhku sebagai murid biasa? Terlalu banyak, siapa yang melakukan ini? Tan Huilan menatap Dai Yongan dengan marah saat mendengar perkataannya. Dai Yongan terdiam beberapa saat, dan berkata lemah, masalah ini salahku. Namun, aku dapat menjamin bahwa itu jelas bukan pekerjaan ayahmu. Meskipun dia tidak berkarakter baik, dia tidak akan mulai membunuh putri kandungnya sendiri. Siapa yang melakukan itu? Tan Huilan bertanya dengan marah. Dai Yongan terdiam beberapa saat dan berkata, masalah ini adalah kelalaianku. Kamu dapat yakin bahwa selama beberapa hari, aku dapat mentransfer properti kepadamu, dan kemudian semua masalah tidak akan menjadi masalah. Adapun kamu bertanya kepada orang ini sampai akhir siapa dia, aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Tapi aku akan memberinya peringatan. Biarkan dia berhenti di situ. Yakinlah, Tan Huilan tidak puas ketika dia melihat bahwa Dai Yongan tidak mengatakan apa-apa. Tan Xiaonan memikirkannya dan berkata, baiklah. Karena kamu bersikeras memberikannya kepadaku, maka aku harus menjelaskannya terlebih dahulu. Jika aku mendapatkan propertimu, aku akan menyumbangkan semuanya ke lembaga kesejahteraan sosial, karena aku uang, tidak tertarik. Dai Yongan terdiam beberapa saat, dan menghela nafas, berkata, apapun yang kamu inginkan. Lakukan saja, karena ini untukmu, kamu berhak untuk memutuskan. Bagus, sekarang kamu setuju. Aku akan menunggu beberapa hari di sini. Tan Xiaonan mengangguk. Setelah mendengar ini, Dai Yongan akhirnya menunjukkan senyum langka di wajahnya, dan berkata, bagus. Aku akan mengatur agar Kang Jingping mengajakmu bermain di Zongjing selama beberapa hari. Tidak, aku tidak datang ke sini untuk bermain kali ini. Tan Xiaonan baru saja mengatakan ini dan mengingat sesuatu lagi, dan berkata, kalau tidak, biarkan Paman Kang membawa bibiku bermain selama beberapa hari. Aku akan berada di bangsal. Baiklah, Dai Yongan mendengar senyum puas ketika dia mendengar ini. Meskipun Tan Xiaonan tidak mengatakan apa-apa, dia masih bisa melihat bahwa dia ingin menemaninya di sini. Dia juga tersenyum senang, bagus. Kalau begitu biarkan Kang Jingping berjalan-jalan dengan bibimu. Aku tidak membutuhkannya lagi. Aku juga duduk di sini. Tan Huilan buru-buru berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Senang sekali Nana ada di sini bersamaku. Meskipun kamu pernah ke Zongjing saat sekolah, tetapi kamu sudah lama tidak ke sini, seharusnya kamu sudah melupakannya. Senang juga melihat-lihat. Tan Huilan tidak ingin keluar, tetapi mengingat para leluhur dan cucu pasti punya banyak hal untuk dikatakan, dia benar-benar tidak nyaman di sini, mengangguk, dan dia setuju. Tan Huilan mengikuti Kang Jingping pergi, meninggalkan kakek nenek dengan mata besar dan mata kecil di ruangan itu. Karena Tan Xiaonan terlihat seperti Cheng Qiaoyun ketika dia masih muda, ini membuat Dai Yongan semakin mirip cucu perempuan ini, dan tentu saja dia menanyakan keadaannya saat ini dari waktu ke waktu. Tan Xiaonan juga memiliki pertanyaan dan jawaban. Meskipun dia tidak menyebut kakeknya terbuka, dia dapat melihat bahwa dia sangat akomodatif terhadap orang lain. Dai Yongan juga seorang lelaki tua. Dia telah mengalami banyak hal, dan tentu saja memiliki banyak hal untuk dikatakan. Dari waktu ke waktu, dia menceritakan kisah-kisah lama keluarganya. Dapat dikatakan bahwa hal-hal ini sangat baru bagi Tan Xiaonan, dan dia juga suka mendengarkannya. Namun, Dai Yongan yang sedang berbicara tiba-tiba mengerutkan kening, dan berhenti berbicara, perutnya bergetar dan kepalanya mulai berkeringat. Ada apa denganmu? Tan Xiaonan buru-buru bangkit, datang ke tempat tidur, dan berkata dengan cemas. Tidak apa-apa,
Perutnya sedikit sakit. Dai Yongan mengerutkan kening. Kalau begitu aku akan memanggil dokter. Tan Xiaonan buru-buru berkata, jangan pergi. Ada pagar di sini, klik saja. Dai Yongan meraba-raba suatu posisi. Tan Xiaonan buru-buru menemukan pagar di dekat tempat tidur. Setelah menekannya, dokter dan perawat bergegas ke bangsal. Karena Dai Yongan sudah tua dan kankernya sudah stadium lanjut, dokter menyuntiknya dengan obat penghilang rasa sakit yang kuat untuk menekan rasa sakit yang hebat di tubuhnya, dan kemudian membiarkannya berbaring dan beristirahat dengan baik. Setelah dokter pergi, obat Dai Yongan pecah dan dia berbaring dan beristirahat. Tan Xiaonan melihat bahwa wajah Dai Yongan berkeringat, dan dia sangat tidak nyaman. Dia mengambil handuk untuk membantunya membersihkannya. Ketika dia melihat alis orang lain meregang, seolah-olah tertidur, dia mulai membantu orang lain mengatur barang-barang. Ketika Tan Xiaonan memilah-milah album itu, dia melihat ada banyak foto lama di dalamnya, yang tertua, dia tahu kakek dan neneknya ketika dia masih muda, dia tidak tahu sisanya. Saya percaya itu seharusnya foto-foto diri Anda yang terlalu nenek atau terlalu kakek dan terlalu nenek. Di foto-foto yang lebih baru, ada ayah dan ibunya sendiri, dan ada banyak foto dirinya sendiri, yang diambil ketika dia masih kecil. Sekarang menurut saya mengingatnya, di antara mereka ada beberapa anak aneh yang tidak mengenal dirinya sendiri, tetapi dia bisa merasakan bahwa ini seharusnya saudara tirinya. Melihat barang-barang yang tertata, rapi ini, Tan Xiaonan merasa sakit di hatinya. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia begitu kejam kepada seorang lelaki tua. Biarkan dia saling memaafkan, dia merasa seolah-olah telah mengkhianati ibunya. Ini membuatnya sangat kontradiktif dan sulit untuk memilih. Akhirnya Tan Xiaonan hanya bisa menghela nafas, menyatukan semua barang itu, menyatukannya kembali, dan duduk di sofa lagi, sendirian. Sore harinya, dua orang, Dai Zikai dan Tang Jie, datang ke rumah sakit bersama anak-anak mereka. Sebenarnya, sekaranglah saatnya, dan mereka seharusnya berada di samping tempat tidur siang dan malam untuk merawat Dai Yongan. Namun, Dai Yongan tidak menunggu untuk melihat mereka berdua, dan membiarkan mereka pergi begitu mereka datang, jadi tidak ada cara yang baik bagi mereka berdua. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyewa seorang pengasuh untuk merawat mereka. Keduanya hanya datang menjenguk mereka sesekali. Namun, agar tidak membuat Dai Yongan marah kali ini, keduanya membawa putri kecilnya yang saat ini masih di sekolah dasar, berharap dengan cara ini dapat menenangkan lelaki tua itu dan berhenti mengusir mereka seperti ini. Setelah Dai Zikai naik ke atas, dia memberitahu Tang Jie, aku pergi ke dokter jaga untuk bertanya kepada ayahku apa yang terjadi sekarang. Kau bawa anak itu ke atas dulu. Baiklah, aku mengerti. Tang Jie mengangguk. Ingat, jangan membuat orang tua itu marah. Kau tahu dia tidak sabar untuk bertemu denganmu. Baiklah, aku ingat. Tang Jie berkata dengan tidak sabar, dia bukan ayahmu sekarang. Dia leluhurku. Biarkan dia berdiri, aku akan berlutut. Dia akan membiarkanku berlutut. Aku berbaring tengkurap. Omong kosong. Cepatlah. Dai Zikai mengerutkan kening dan berbalik. Tang Jie menggandeng tangan putrinya Dai Xiaofei dan keluar dari bangsal Dai Yongan. Sebenarnya, dia sangat menolak untuk bertemu Dai Yongan. Jika dia tidak bisa datang, dia tidak akan mau datang sama sekali. Tetapi pada saat ini, Tang Jie tahu bahwa itu tidak akan berhasil, karena seluruh ekuitas dan dana grup, serta real estate, hampir atas nama Dai Yongan saja. Meskipun suaminya juga memiliki saham dalam jumlah kecil, dibandingkan dengan anggota keluarga yang ada di tangan ayahnya, tangan suaminya tidak lebih dari seekor sapi. Awalnya, benda-benda ini, itu bukan apa-apa. Dai Zikai adalah anak tunggal dalam keluarga dan satu-satunya benih dalam keluarga. Dapat dikatakan bahwa dia adalah satu-satunya pewaris sah dalam kelompok tersebut. Benda-benda ini tidak akan diberikan kepada Dai Zikai, tetapi kepada siapa. Oleh karena itu, Tang Jie dulunya terlihat hormat kepada Dai Yongan, tetapi sebenarnya, dia tidak menganggap serius hantu tua ini, itu hanyalah sekumpulan rasa hormat palsu di balik wajahnya sebenarnya. Tang Jie sudah lama menduga Dai Yongan akan meninggal, karena menurutnya, hantu tua ini sama sekali bukan ayah mertua yang murah hati. Saya biasanya tidak berbicara kepada diri sendiri dengan pelit, saya selalu berpikir bahwa saya menghabiskan uang dengan sombong, dan saya hanya berteriak pada diri sendiri ketika saya baik-baik saja, dan saya tidak pernah terlihat baik. Kalau tidak,
properti keluarga saya dikendalikan atas nama ayah. Saya tidak ingin melihatnya sendiri. Tang Jie awalnya berpikir bahwa properti bukanlah masalah sama sekali. Selama hantu tua itu meninggal, suaminya berhak mewarisi semua properti. Oleh karena itu, sejak Dai Yongan dirawat di rumah sakit, dia jarang muncul. Bahkan jika dia datang untuk melihatnya sesekali, dia hanya berpura-pura duduk untuk waktu yang lama. Yang tidak diharapkan Tang Jie adalah bahwa suaminya benar-benar mengendus berita itu secara pribadi. Hantu tua itu benar-benar membuat surat wasiat jangka panjang. Dia juga memberikan sebagian besar aset keluarga kepada putri, mantan istri Dai Zikai, yang membuatnya tidak dapat diterima. Anda harus tahu bahwa alasan mengapa Tang Jie bersedia menikah dengan keluarga Dai adalah secara alami untuk memperhatikan properti keluarga Dai. Dan menurutnya, sejak dia memasuki Daijia, bisnis Daijia menjadi lebih besar dan lebih besar, meskipun operasi perusahaan tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Tetapi dia berpikir menantu perempuannya lah yang memiliki kekayaan untuk membuat bisnis keluarga lebih besar dan lebih besar. Dapat juga dikatakan bahwa uang itu dibawa olehnya. Tetapi Dai Yongan, mengapa Anda ingin memberikan uang ini kepada cucu perempuan yang tidak ada hubungannya dengan itu? Ini terlalu tidak adil. Tang Jie tahu segalanya, dan tentu saja dia tidak bisa menahan amarahnya dan tidak tahan. Dia segera datang ke rumah sakit dan teori Dai Yongan. Namun, meskipun Dai Yongan sakit, emosinya tidak sakit. Dia tidak hanya mengutuk dirinya sendiri, tetapi juga mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan sepeser pun untuk dirinya sendiri, dan akhirnya dia diusir dari dirinya sendiri, yang membuat Tang Jie setiap kali saya memikirkannya, saya menjadi marah. Ketika dia bahkan lebih tertekan, dia pulang dengan sakit perut dan ditampar oleh suaminya. Dia juga memarahi dirinya sendiri karena telah merusak perbuatan baiknya. Bagaimana mungkin Tang Jie tidak didukung oleh Dai Yongan dan putra Biao? Cucu perempuannya membencinya. Tang Jie membenci Dai Yongan karena memberikan uang kepada orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Di satu sisi, dia membenci suaminya tidak hanya karena berbicara dari sudut pandangnya sendiri, tetapi juga karena memukuli dirinya sendiri. Pada akhirnya dia hanya bisa memilih untuk mengeluh kepada saudara laki-lakinya. Kemudian, dia mengikuti saran saudaranya, dan berencana untuk membunuh pewaris Dai Yongan untuk selamanya, sehingga dia bisa memiliki uang tetapi tidak bisa memberikannya. Dia harus memberikannya kepada dirinya sendiri. Yang paling membuatnya terdiam adalah bahwa idiotnya pergi ke Zonghai untuk merancang untuk waktu yang lama. Alih-alih membunuh Putri Tan Yilan, dia juga membunuh orang yang tidak relevan, yang membuatnya sangat marah. Ini luar biasa, tidak hanya masalahnya tidak berhasil, dia juga menjadi dalam kasus pembunuhan, yang membuatnya panik. Yang lebih disayangkan adalah bahwa masalah ini juga diketahui oleh Tan Sikai sendiri. Tang Jie tahu bahwa benda-benda di tangan suaminya itu menjadi pedang Damokles di kepalanya. Sekarang, di depan Dai Zikai, dia hanya bisa berpura-pura menjadi pesek yang patuh. Meskipun dia tidak ingin melihat Dai Yongan, dia harus datang ke Dai Yongan karena dia tahu bahwa selama ini, dia hanya bisa menurut. Adapun kapan Anda bisa menjadi diri sendiri lagi, Anda harus menunggu kesempatan. Tang Jie keluar dari bangsal Dai Yongan, mengatur napasnya, mencoba menenangkan suasana hatinya, mengikuti sosoknya yang berjongkok, dan berkata kepada Dai Xiaofei, Vivi. Ibu mengantarmu untuk menjenguk kakek. Ingat, katakan sesuatu yang baik yang membuat kakekmu senang. Apa yang baik untuk dikatakan? Wajah muda Dai Xiaofei menunjukkan ekspresi aneh. Itulah yang kakekmu suka dengar. Mengenai itu, selama kamu mengatakannya, kakek suka tertawa. Tapi kakek selalu suka tersenyum pada Fei Fei. Setiap kali kakek melihat Fei Fei, dia tertawa tanpa henti. Aku tidak ingat apa yang aku katakan. Dasar anak kecil. Tang Jie mendengar wajah ini terdiam, dan berkata, Oke. Kamu bilang, kakek, aku merindukanmu, dan aku akan bertanya kepada kakekmu kapan dia akan keluar dari rumah sakit, lalu mengajakmu keluar, katakan bahwa kamu suka bergaul dengan kakek. Ingat sekarang, ingat, terutama ketika kakekmu marah pada ibumu. Pastikan untuk mengatakan ini. Tapi mengapa kakek marah pada ibunya? Dai Xiaofei tampak aneh. Bagaimana kamu terus bertanya kenapa? Tang Jie hampir tidak bisa berkata apa-apa ketika mendengar ini, dan berkata, kamu ingat saja apa yang aku katakan. Jangan lupakan itu. Ketika Dai Xiaofei mendengar ini, dia mengangguk seolah-olah dia tidak mengerti. Setelah Tang Jie dan putrinya menjelaskan detail ini,
dia mendorong pintu dan masuk. Tetapi ketika dia memasuki bangsal, dia menemukan seorang gadis muda yang cantik duduk di sofa di kamar itu. Tang Jie dan Tan Xiaonan tidak saling kenal, dan tentu saja mereka tercengang setelah melihatnya. Karena sopan santun, Tan Xiaonan tetap berdiri dan mengangguk ke Tang Jie, dan berkata, "Halo." Tang Jie melihat ke atas dan ke bawah Tan Xiaonan dan berkata, "Apakah kamu?" Setelah mendengar ini, Tan Xiaonan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Katakanlah Anda adalah cucu perempuan pihak lain. Anda belum memiliki persiapan mental seperti itu. Katakanlah itu tidak ada hubungannya dengan pihak lain, apa jadinya jika Anda duduk di sini sendirian? Saya junior Tuan Dai. Tan Xiaonan memikirkannya. Lebih muda. Tang Jie mendengarnya sejenak, diikuti oleh Ran, Anda seharusnya adalah kerabat dari keluarga ibu mertua. Tan Xiaonan mendengar kalimat ini, ekspresinya sedikit berubah. Melalui ini dia sudah tahu siapa pihak lain itu. Seharusnya wanita yang ditemukan setelah ayahnya, dan ayahnya meninggalkan ibunya karena dia. Hanya saja Tan Xiaonan tidak menyangka bahwa pihak lain dapat salah paham dengannya sebagai seorang nenek, tetapi dia tidak ingin menjelaskan apapun, hanya tersenyum dengan tenang. Tang Jie mengira dia benar. Tetapi kemudian saya sedikit tidak senang, dan pada saat yang sama menebak apa yang dilakukan keluarga ibu mertua ini saat ini. Mungkinkah melihat ayah mertuanya sekarat dan ingin memanfaatkannya? Dan, keluarga yang benar-benar tidak tahu malu. Ekspresi tidak tajam melintas di sudut mulut Tang Jie, diikuti oleh, karena kamu adalah keluarga ibu mertua. Kami juga saudara. Duduk. Tan Xiaonan tidak peduli dengan nada bicara Tang Jie dan duduk di sofa lagi. Tang Jie datang ke tempat tidur saat ini, menatap Dai Yongan, dan mendapati bahwa dia tidur sangat nyenyak dan tidak mengatakan apa-apa. Bu, Dai Xiaofei menarik tangan La Tangji dan berkata, kakek sepertinya sudah tidur. Haruskah aku menyuruhnya untuk merindukannya? Tertidur dan katakan kentut, jangan ganggu kakekmu. Setelah itu, Tang Jie menuntun putrinya dan berbalik, dan memberitahu Tan Xiaonan, sudah berapa lama ayahku tidur? Sudah lama, beberapa jam, kata Tan Xiaonan dengan tenang. Tang Jie mengerutkan kening, dan melihat arlojinya dengan sedikit kesal, tetapi dia tahu bahwa dia tidak berguna dalam kecemasan, dan hanya bisa menghela nafas tanpa daya dan menarik putrinya ke sofa. Dai Xiaofei mengedipkan mata kecil dan menatap Tan Xiaonan dengan tatapan ingin tahu. Kakak, kamu terlihat sangat cantik. Tan Xiaonan melihat ke arah Dai Xiaofei yang imut, dan tahu bahwa gadis ini seharusnya menjadi saudara tirinya. Sebenarnya, dia seharusnya membenci orang lain dari sudut pandangnya, tetapi karena orang lain itu sangat cantik, imut, dan berlama-lama. Garis keturunan hubungannya membuatnya sulit untuk membencinya dengan keras hati, dan akhirnya dia tersenyum dan berkata, terima kasih. Kamu juga terlihat baik. Tang Jie melirik Tan Xiaonan ketika dia mendengar ini, dan sedikit kekesalan melintas di matanya. Dia berkata, adik kecil, aku akan baik-baik saja di sini. Jika kamu baik-baik saja, kembalilah dulu. Jika waktunya lama, keluarga akan melupakannya. Tidak apa-apa, aku tidak terburu-buru. Aku akan menunggu, ketika dia bangun, sampaikan salam sebelum pergi. Ekspresi Tan Xiaonan kembali tenang. Melihat bahwa pihak lain, benar-benar bersikeras untuk tidak pergi, Tang Jie berkata, sebenarnya, ayah mertuaku sakit parah kali ini. Jika kita kehabisan waktu, kita mungkin tidak dapat mengurus semua kerabatmu. Jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan, kamu dapat datang kepadaku secara langsung. Jangan khawatir, bagaimana dengan keluarga Cheng juga keluarga ibu mertuaku. Bahkan jika ayah mertuaku pergi, kita, sebagai anak-anak, pasti akan mengulurkan tangan dan membantu. Kembalilah saja. Tan Xiaonan benar-benar kesal mendengar orang lain berbicara, wajahnya menjadi dingin. Apa maksudku tidak ada di sini? Sepertinya kamu menantikan kematianku. Sebuah suara dingin datang saat ini. Ketika Tang Jie mendengar wajahnya berubah, dia berbalik dan mendapati Dai Yongan sudah bangun. Dia berbaring di tempat tidur dan menatapnya dengan pandangan jelek. Dia buru-buru berkata, tidak, ayah, kau salah paham. Aku tidak bermaksud seperti itu tadi. Bukan itu. Dai Yongan mendengus dingin. Meskipun aku sangat sakit sekarang. Tapi sayang sekali aku tidak sakit dengan otakmu. Apakah kau bermaksud seperti itu? Kau tahu itu, ayah. Bagaimana kau bisa mengatakan itu padaku?
Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa aku juga menantu perempuanmu? Berhenti, kau bisa mengampuni aku, menantu perempuan, aku hanya menantu perempuan, dia sudah mati. Kau, Tang Jie hampir menyemburkan darah. Dai Yongan mengerutkan kening saat ini, mencoba untuk bangun. Ayah, aku akan membantumu, Tang Jie berkata dengan tergesa-gesa. Tidak perlu, Dai Yongan bersenandung dengan marah, lalu menoleh ke arah Tan Xiaonan, dan berkata dengan lembut, Nana. Bisakah kau membantuku berdiri? Tan Xiaonan mengangguk, bangkit dan berjalan mendekat. Nana, Tang Jie hampir membelalak saat mendengar tatapan itu. Tak perlu dikatakan lagi, dia juga tahu siapa gadis ini, putri mantan istri suaminya, pesaing terbesar properti grup, dan gadis ini adalah dirinya sendiri sejak lama. Biaozi kecil itu memarahi sepanjang hari. Tang Jie menatap Tan Xiaonan dan hampir menggertakkan giginya hingga mengeluarkan suara berderak. Dia tidak sabar untuk segera maju, dan menusuknya dengan keras, dan pada saat yang sama memberitahu dia bahwa dia adalah nyonya rumah keluarga, dan properti itu adalah miliknya sendiri. Namun, karena kehadiran Dai Yongan, Tang Jie tidak berani melakukannya. Dia hanya bisa menahan amarah dengan wajahnya yang jelek, menggertakkan giginya dan melihat ke sisi lain untuk membantu Dai Yongan berdiri, dan hantu tua itu juga mengungkapkan bahwa dia tidak pernah melakukan apapun pada dirinya sendiri. Tersenyum, dasar bajingan tua, pikir Tang Jie dengan marah. Kakek, apakah penyakitmu sudah lebih baik? Dai Xiaofei juga berlari ke tempat tidur saat ini, menunjukkan kekhawatiran. Ah, kakek sudah jauh lebih baik. Bayi kecilku, kau ingin mati saja kakek. Kemarilah dan biarkan kakek memelukmu. Dai Yongan melihat Dai Xiaofei, menunjukkan senyum yang langka, dan juga mengulurkan tangannya. Dai Xiaofei merangkak menuju tempat tidur sambil tersenyum, tetapi dia takut tidak akan bisa naik. Tan Xiaonan melihat pemandangan ini, tersenyum, dan bertanya padanya sebentar. Dengan bantuan kekuatan eksternal, Dai Xiaofei berhasil naik ke tempat tidur, diikuti dengan mengebor ke lengan Dai Yongan, dan berkata, Kakek, kapan penyakitmu akan pulih sepenuhnya? Dai Yongan memeluk Dai Xiaofei dan berkata, penyakit kakek akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Setelah kau sakit, beritahu Vivi dulu. Kenapa? Karena Vivi ingin kakek mengajakku ke taman hiburan. Pergi saja ke taman hiburan besar yang kita kunjungi terakhir kali. Yang ada dinosaurus besarnya. Oh, apakah taman hiburan itu banyak dinosaurus besarnya? Ekspresi Dai Yongan yang berlebihan. Hah, Dai, Xiaofei mengangguk dengan imut. Oke, kakek berjanji padamu, aku akan membawamu ke taman hiburan besar itu. Bahkan jika kakek tidak bisa, biarkan adikmu yang membawamu, oke? Adik yang mana? Ini adik di sebelahmu, kakak Nana, ... Tang Jie mendengar bahwa dia tidak tahan lagi, itu sudah melampaui batasnya, dan berkata dengan marah, ayah. Jangan lakukan ini dengan baik, Fei Fei hanyalah seorang anak kecil yang tidak mengerti apa-apa, apa adik ya? Kamu akan menyakitinya dengan melakukan itu. Ketika Dai Yongan mendengar itu, wajahnya berubah. Dia tampak kesal dan berkata, ada apa? Apakah aku salah? Bukankah Nana adalah saudara perempuannya? Tang Jie mendengar pandangan sekilas ke Tan Xiaonan, dan berkata dengan tidak bermoral, siapa yang tahu apakah itu saudara perempuannya? Kehidupan pribadi para aktor tersebut begitu kacau sehingga sulit menemukan spesies liar. Apa katamu? Tan Xiaonan langsung mengubah raut wajahnya setelah mendengar ini. Apa yang terjadi? Aku bilang kau hanya satu. Ah! Tang Jie yang baru saja menyebutkan ini, tiba-tiba tergerak oleh sesuatu, membuatnya berteriak dengan terkondisi, dan buru-buru mengulurkan tangan untuk menghalangi. Kau tangkap aku. Dai Yongan selesai melempar bantalnya dan berteriak jelek. Beraninya kau menyebut cucu perempuanku benih liar. Kurasa kau tidak ingin hidup. Ayah, aku tidak bermaksud begitu. Kau dengarkan aku menjelaskannya. Tang Jie bisa dikatakan ketakutan dengan pemandangan ini. Sebenarnya, sejak dia menikah dengan keluarga Dai, dia belum pernah melihat Dai Yongan membuat api sebesar itu. Bahkan jika terakhir kali suaranya melebihi batas, pihak lain tidak menunjukkan perasaan gila seperti itu. Sekarang Dai Yongan tampak seperti binatang buas yang memakan orang, dan akan segera bergegas keluar dari tempat tidur dan mencabik-cabik dirinya sendiri menjadi bubuk yang mengerikan. Dai Xiaofei juga takut pada kakeknya yang biasa saat ini. Wow, teriak. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang anak kecil yang tidak mengerti apa-apa,
dan tidak tahu apa yang terjadi di sini. Dai Yongan mengabaikannya, dan berkata dengan keras, Tang Jie, aku katakan padamu, jangan pikir aku tua dan bingung, dan kamu tidak tahu apa-apa. Apa yang kamu lakukan? Aku tahu segalanya. Kali ini aku melihat bahwa kamu adalah wajah Ibu Xiao Yan dan Vivi. Maafkan kamu kali ini, jika kamu berani menyakiti keluarga Dai kami lagi. Aku akan membuat duniamu segera menguap. Tang Jie menatap tatapan Dai Yongan yang ingin membunuh, dia gemetar ketakutan. Dapat dikatakan bahwa dia belum pernah melihat Dai Yongan begitu galak pada dirinya sendiri, dan tidak tahu harus berbuat apa. Ayah, aku salah, aku tidak pernah. Kamu gulingkan aku katakan padamu, aku tidak akan membiarkanmu datang kepadaku lagi di masa depan. Aku tidak membutuhkanmu untuk merawatku selama sehari, dan aku tidak perlu memujamu setelah kamu mati. Keluar dariku, ... Apa yang terjadi? Dai Zikai baru saja mendorong pintu kamar saat ini, tetapi dia tidak melihat sosok ayahnya tetapi mendengar aumannya, dan tentu saja itu adalah ekspresi tertegun. ... Suamiku. Tang Jie melihat Dai Zikai seolah-olah dia telah bertemu seorang penyelamat, bergegas berlari, bersembunyi di belakangnya, dan berkata dengan tegas, Ayah. Ayah. Ketika Dai Zikai melihat pemandangan ini, dia berkata dengan ekspresi tidak menyenangkan, mengapa kamu menyinggung ayah lagi? Katakan 10.000 kali, jangan menyinggungnya, mengapa kamu memiliki masalah dengan telingamu? Tang Jie tidak tahu bagaimana menjelaskannya sekarang. Dai Zikai mengalihkan pandangan dari Tang Jie dengan tarikan yang tidak menyenangkan dan berjalan ke kamar. Aku hanya ingin berbicara, tetapi aku melihat Tan Xiaonan berdiri di sisi ranjang rumah sakit. Lalu aku tinggal, Nana, mengapa kamu di sini? Petik 2. Tan Xiaonan melirik Dai Zikai, lalu memalingkan muka dan tidak berbicara. Apa, kamu bisa melakukannya? Tidak bisakah Nana datang? Dai Yongan berkata sambil mengernyitkan alis. Dai Zikai mendengar wajah ini terdiam dan berkata, Ayah, apa yang kau bicarakan? Kapan aku bisa mengatakan bahwa Nana tidak ada di sini? Apa yang kau pikirkan dalam hatimu? Kau sendiri yang tahu. Dai Yongan berkata dengan tidak senang. Dai Zikai juga terdiam tentang ayah ini yang tampaknya telah meminum bubuk mesiu. Tidak heran Tang Jie begitu takut bahwa siapapun yang melihat wajah buruk ini baik-baik saja. Ruangan itu sunyi beberapa saat, tidak ada yang terus berbicara. Tang Jie tersentak dan bersembunyi di belakang Dai Zikai, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, karena takut berbicara lagi, dan membuat Dai Yongan kesal. Dai Zikai terdiam beberapa saat, dan berkata, Ayah, aku baru saja bertanya kepada dokter Qian, dia mengatakan bahwa lebih baik mencoba pengobatan konservatif sesegera mungkin. Jika kau memulai pengobatan sesegera mungkin, itu akan lebih bermanfaat bagimu, diseret. Apa-apaan ini? Dai Yongan mendengar ekspresi di wajahnya. Sekarang aku sudah kena kanker. Apa lagi yang bisa dilakukannya? Dia bisa membuatku mati lebih awal. Itu sudah sangat bermanfaat bagiku. Petik 2. Tidak bisa dikatakan. Kanker stadium lanjut tidak bisa disembuhkan. Zhou dari Tianlong, yang telah dirawat karena kanker lambung stadium lanjut, sudah tidak hidup lagi. Kalian semua omong kosong. Zhou Xiqiang dari Tianlong Building, dia menderita kanker lambung stadium lanjut, aku menderita kanker pankreas stadium lanjut, apakah itu sama saja? Lagi pula, Zhou Xiqiang lebih muda darimu. Berapa umurku? Dia bisa bertahan hidup, aku bisa tahan. Kurasa anakmu ingin mengirimku ke kemoterapi secepatnya. Setelah aku bingung, kamu bisa melakukan beberapa gerakan kecil. Aku tidak bisa mengendalikannya, kan? Biar ku beritahu, aku sudah melihat trik anakmu. Pergi, tidak mungkin. Ayah, bagaimana bisa kau mengatakan itu padaku? Oke, aku juga anakmu sendiri, oke. Mungkinkah selama bertahun-tahun aku telah menjadi pria yang begitu jahat di hatimu? Dai Zikai berkata itu adalah keluhan dengan raut wajahnya. Tang Jie yang bersembunyi di belakang Dai Zikai menatap wajah suaminya, dan buru-buru menyela, ya ayah. Apa yang dikatakan Zikai juga anakmu? Kamu, diamlah untukku. Kenapa kamu tidak bisa bicara? Bagaimana bisa? Dai Yongan melotot ke mata dan berkata, kamar ini bisa menunggumu. Kamu tidak sabar untuk berguling pergi. Petik 2. Petik 2. Tang Jie juga tidak bisa berkata-kata oleh Dai Yongan. Pada saat ini, Dai Zikai berkata dengan wajah sedih, Ayah. Aku tahu,
Selama bertahun-tahun, kamu sangat prihatin dengan kematian Pulan. Tetapi perpisahan Pulan dariku di awal adalah gangguan emosional kami. Belum lagi Nana dalam hal hak asuh, aku telah menghormati apa yang kamu maksud, dan memberikannya kepada Juanlan. Dan kematian Juanlan sepenuhnya adalah kecelakaan, dan kamu tidak bisa menyalahkanku. Kecelakaan, apa yang kau katakan itu sederhana. Dai Yongan mendengar ini sambil bersenandung dan berkata, awalnya, jika Lan Lan adalah neneknya Dai di rumah. Bagaimana bisa terjadi kecelakaan seperti itu? Kecelakaan, kecelakaan. Tang Jie memakannya setiap hari tidur dan makan, entah berbelanja, atau bermain mahjong untuk makan malam, mengapa aku tidak melihatnya mengalami kecelakaan seperti itu? Tang Jie hampir pingsan ketika mendengar ini, tetapi dia tidak berani berbicara, jadi dia merasa sedih. Ayah, apa yang kau katakan sekarang setelah Lan Lan pergi? Bahkan jika itu sulit bagiku, aku tidak bisa membuatnya hidup lagi. Kau bisa mengatakan yang sebenarnya, apa yang kau ingin aku lakukan, kita bisa mewujudkannya satu halaman di balik. Yang terpenting sekarang adalah kondisimu. Selama kau selalu bahagia, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Ini kebenaranmu. Dai Yongan mengerutkan kening. Itu benar. Dai Zikai mengangguk. Oke, sekarang setelah kau mengatakannya, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku ingin memberikan semua saham grupku kepada Nana. Tang Jie cukup cemas ketika mendengar ini, tetapi dia tidak berani menentangnya. Dia hanya mendorong suaminya Dai Zikai dan membiarkannya berbicara dengan cepat. Tidak, Dai Zikai menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan. Menurut pendapatnya, dia telah bekerja keras untuk grup selama bertahun-tahun, dan melakukan banyak kerja keras, dan bahkan mengatakan bahwa tanpa dirinya, tidak ada perhiasan Yongan saat ini. Dari sudut pandang ini, dia seharusnya menjadi satu-satunya pasangan penerus sah grup. Tetapi sekarang sang ayah harus memberikan grup tersebut kepada putrinya, dan dia juga putri dari mantan istrinya dan mantan istrinya. Dai Zikai berkata dengan sedikit marah, ayah, ini terlalu tidak adil bagiku. Grup Yongan telah merawatku selama bertahun-tahun. Betapa banyak upaya yang telah kulakukan untuk mengembangkan grup hingga ukurannya saat ini. Nana dia masih anak-anak, dan kamu memberinya grup yang begitu besar. Kalau begitu, bukankah semua fondasi keluarga Dai kita telah berlalu? Aku tidak setuju. Kamu tidak setuju. Dai Yongan berkata dengan nada jelek saat mendengarnya, menurutku, anakmu itu tidak boleh terlalu serius. Jangan lupa, tanpa Yong Dai, aku tidak akan memiliki perhiasan Yongan. Aku adalah pendiri grup, badan hukum, dan pemilik. Lagi pula, Nana, dia juga keluarga Dai kita. Aku memberikan grup ini padanya, bukan kepada orang luar. Dai Zikai melihat bahwa Dai Yongan masih keras kepala, dan dia terdiam, tetapi dia tidak bisa hanya menatap kelompok itu dan jatuh ke tangan putrinya. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menoleh ke Tan Xiaonan, berkata, Nana. Kamu tidak katakan padaku, apakah kamu tidak menginginkan harta keluarga Dai? Apakah kamu tidak ingin memberitahu kakek sekarang? Petik 2. Tan Xiaonan mengangguk dengan tenang dan berkata, iya. Aku bilang aku tidak ingin memakai harta keluarga. Jadi aku berencana untuk menyumbangkannya ke Badan Kesejahteraan segera setelah aku mendapatkannya. Ayah, kalian semua mendengarnya. Dai Zikai dengan cepat menoleh ke Dai Yongan dan berkata, jika kamu memberinya semua harta, dia akan menyumbangkannya. Kamu harus memikirkannya, tetapi ini adalah seluruh hidupmu. Ini kerja keras. Petik 2. Dai Yongan mendengar kesedihan di wajahnya, memejamkan matanya sejenak, lalu membuka matanya lagi, dan berkata, ikuti dia. Sekarang aku telah memutuskan untuk memberikan kelompok itu padanya. Maka dia berhak memutuskan nasibnya. Kau, ketika Dai Zikai mendengar kalimat ini, dia dapat mengatakan bahwa kepalanya berputar-putar, diikuti dengan memutar matanya, dan jatuh di tubuh Tang Jie. Tang Jie memeluk Dai Zikai dengan panik dan berteriak, suami. Suami, apa yang salah denganmu? Jangan menakut-nakuti aku. Suami, Xiao Kai. Dai Yongan juga terkejut melihat pemandangan ini. Meskipun dia ingin melihatnya, dia tidak bisa bangun karena kelemahannya. Hanya bisa berkata tanpa daya, Nana. Nana, datang dan lihat ayahmu. Tan Xiaonan tentu saja terkejut. Apa yang dikatakan orang lain itu juga adalah ayah kandungnya sendiri. Melihat situasi ini, dia tidak bisa bersikap acuh tak acuh, dan bergegas pergi untuk memeriksanya. Kau pergi. Tang Jie dengan marah mendorong Tan Xiaonan yang datang dan berteriak, kamu bahagia sekarang.
Dasar gadis berbakti, kau akan melihat ayahmu meninggal di depan matamu. Apa kau senang, kan? Benar, teriakan histeris Tang Jie membuat Tan Xiaonan yang duduk di tanah panik. Tidak. Aku tidak. Nana, jangan dengarkan omong kosongnya. Cepat, pergi ke dokter. Dai Yongan memegang tempat tidur dan berkata dengan nada gemetar. Setelah mendengar ini, Tan Xiaonan buru-buru bangkit, menekan pagar terlebih dahulu, dan berlari ke bangsal. Tak lama kemudian, seorang dokter dan perawat mengikutinya ke bangsal. Setelah memeriksa Dai Zikai sebentar, dia menggunakan tandu yang dibawa kepadanya untuk menyelamatkan yang tidak sadarkan diri. Tan Xiaonan hanya mengikuti pintu. Di bawah dorongan Tang Jie, dia hanya bisa berdiri di sana dengan cemas dan melihat kerumunan menghilang di luar pintu. Kakek, ada apa denganmu? Suara Dai Xiaofei terdengar. Tan Xiaonan merasa tidak enak badan saat mendengar ini, dan bergegas kembali untuk melihat bahwa Dai Yongan juga telah terjatuh di tempat tidur dan kehilangan kesadaran sepenuhnya. Kakek, panggil Tan Xiaonan dengan refleks terkondisi, tetapi Dai Yongan masih tidak responsif, yang membuatnya panik, dan hanya memanggil dokter dengan pagar. Dokter yang bertugas kembali ke bangsal lagi. Melihat Dai Yongan tidak responsif, dia buru-buru memeriksanya lagi, diikuti oleh proses penyelamatan. Beberapa dokter dan perawat datang kemudian, dan beberapa instrumen didorong ke depan. Tidak berguna bagi Dai Yongan. Tan Xiaonan tidak dapat membantu apapun, jadi dia hanya bisa memegang Dai Xiaofei, dan kedua saudara perempuan itu berdiri di samping dan tampak konyol. Kakak, apa yang terjadi dengan kakek dan ayah saya? Dai Xiaofei memperhatikan dengan begitu banyak dokter dan perawat yang sibuk melakukan kelompok, bertanya dengan rasa ingin tahu. Tan Xiaonan mendengar ekspresi sedih ini, kakek dan ayah sama-sama sakit. Lalu kapan mereka akan sembuh? Kata Dai Xiaofei. Kakak tidak tahu. Tan Xiaonan menggelengkan kepalanya dengan lemah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa sangat tidak berdaya. Tidak dapat dihindari untuk memikirkan bibinya dan Zhang Yu, jika mereka ada di sisi mereka. Dai Zikai dibawa ke ruang gawat darurat. Dokter memeriksa denyut nadi, tekanan darah, gula darah, kelenjar keringat, dan melihat refleks pupil dengan senter. Ia menemukan bahwa tidak ada masalah besar, jadi ia meminta perawat untuk melakukan infus. Tentu saja, Tang Jie juga bingung seperti kentut. Setelah dokter dan perawat pergi, ia hanya bisa duduk berdampingan dan menjaga suaminya. Setelah beberapa saat, mata Dai Zikai menunjukkan retakan kecil. Ia melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Kemudian ia perlahan membuka matanya. Suamiku, kamu sudah bangun. Tang Jie berkata dengan cemas, bagaimana? Di mana itu? Aku tidak nyaman dimanapun. Dai Zikai berkata dengan tidak senang. Jadi, kalau begitu aku akan meminta dokter untuk menunjukkannya padamu. Tang Jie hendak bangun. Oke, dokter siapa itu? Aku tidak bisa mendengarmu lagi. Tang Jie mendengar sejenak, tampak sedikit bingung. Dai Zikai mengerutkan kening dan berkata, aku hanya berpura-pura. Sekarang aku mengerti. Tang Jie sangat terkejut, lega, dan duduk lagi, berkata, kamu bisa membuatku takut. Aku benar-benar berpikir apa yang terjadi padamu. Jangan sampai ke dasar panci untuk mengambil gaji. Bagaimana bisa seorang lelaki tua memperlakukan anakku seperti hidangan? Kalau begitu lelaki tua itu. Tidak, lelaki tua itu seharusnya tidak pernah memberikan semua barang miliknya kepada Nana. Dai Zikai mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Sekarang tergantung padaku dan Nana, siapa yang lebih penting bagiku. Apa yang kamu katakan juga satu-satunya lelaki di keluarga Dai. Tidak mungkin mengejar putrimu. Itu benar-benar tidak akan berhasil. Anda mempermainkan orang tua itu dan membuatnya harus memberikan Anda properti itu. Semudah yang kau katakan, orang tua itu sangat pintar. Masalah ini harus didiskusikan dalam rencana jangka panjang. Selama percakapan, Dai Yongan melihat botol infus di atas dan mengerutkan kening, mereka memukulku apa? Tidak jelas. Tang Jie menggelengkan kepalanya. Kau tidak tahu apa yang kau pukul. Aku yang meminumnya. Jika mereka memberiku obat tikus, tidakkah kau akan bertanya, lihat apa yang kau katakan. Ini adalah dokter dari 3 rumah sakit teratas, bagaimana kau bisa memberiku obat tikus? Aku punya istri konyol sepertimu. Mati adalah mati untuk apa-apa, omong-omong. Bagaimana dengan anak-anak? Ya, aku meninggalkan Vivi di bangsal.
Ketika Dai Zikai mendengar ini, hidungnya hampir tidak bengkok, dan dia berkata dengan marah, apa yang masih kau lakukan? Jangan terburu-buru untuk mendapatkan anak itu kembali. Aku akan pergi. Dai Zikai menatap Tang Jie, yang terlempar dengan panik, dan dia benar-benar ingat memukulnya. Saat itu Tan Xiaonan sedang menuntun Dai Xiaofei, meninggalkan gedung bangsal khusus, dan keluar untuk mencari ibunya. Bagaimana mengatakan Dai Xiaofei juga anak kecil? Berada bersama orang asing dalam waktu lama pasti akan membuatnya takut, jadi menangis terus-menerus berarti Tan Xiaonan hanya bisa menuntunnya keluar untuk mencari seseorang. Tan Xiaonan tidak tahu kemana Dai Zikai dan Tang Jie pergi. Bagaimanapun, rumah sakit itu terlalu besar. Tidak mudah menemukan dua orang di rumah sakit sebesar itu. Tan Xiaonan hanya bisa membawa Dai Xiaofei berkeliling untuk menanyakan lokasi ruang gawat darurat, lalu membawanya untuk mencari mereka. Tan Xiaonan sedang membawa Dai Xiaofei ke gedung ruang gawat darurat, dan baru saja bertemu Tang Jie yang keluar dari sana dan hendak pergi menemui anak itu. Tang Jie melihat Tan Xiaonan menggendong putrinya, tentu saja, matanya melotot, dan ekspresi tidak menyenangkannya yang 3 langkah bergegas menghampiri dalam 2 langkah. Aku belum menunggu Tan Xiaonan mengatakan apapun, dia menarik Dai Xiaofei pada saat yang sama, dan dia juga mendorong Tan Xiaonan segenggam. Tan Xiaonan didorong ke samping oleh sisi lain, tentu saja, sedikit galak, udara, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu katakan aku lakukan? Kemana kamu membawa Vivi? Tang Jie berkata dengan tidak senang. Tan Xiaonan mengerutkan kening, di mana aku bisa membawanya? Vivi selalu mencari ibunya, tentu saja aku membawanya kepadamu. Ayolah, kamu akan sangat baik. Tang Jie berkata tentang keraguan ini. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Vivi. Dai Xiaofei mendengar tangan Tang Jie dengan tergesa-gesa, dan berkata, ibu dan ibu. Memang adikku yang membawaku untuk menemukanmu. Jangan marah pada adikmu, oke, adikku adalah adik yang baik. Adik yang baik, apa yang kamu tahu? Tang Jie mendengar ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya, dan menoleh untuk melihat Tan Xiaonan, dan berkata, sudah kubilang gadis yang sudah mati. Jika kamu ingin mengambil keuntungan dari penyakit kakekmu, datang dan cari harta keluarga Dai kami, aku sarankan kamu untuk tetap mati. Segala sesuatu di keluarga Dai hanya milik nama keluarga Dai. Itu tidak ada hubungannya denganmu, dan kamu bukan lagi keluarga Dai. Kamu tahu, Tan Xiaonan mendengar suara tenang ini, aku tidak tertarik pada siapapun yang memiliki benda-benda ini. Pokoknya, untukku, aku akan menyumbangkannya. Sedangkan untukmu, simpan saja jika kau menyukainya. Apa? Tang Jie melotot melihat pemandangan itu, lalu marah, dasar gadis sialan. Itu murahan, dan dia berani bicara terus terang. Ngomong-ngomong, dia tidak bisa menahannya lagi, dan melemparkan dirinya menjauh. Putrinya, maju dan menjabat tangannya, dia bermaksud menamparkan Tan Xiaonan. Bagi Tang Jie, tidak ada Daiyongan yang berdiri di sini, tidak bisakah dia menjadi orang dewasa, dan dia tidak bisa mengajar seorang gadis kecil, besar atau kecil. Tan Xiaonan tidak menyangka bahwa Tang Jie tampak gila, bergegas untuk memukul dirinya sendiri. Tentu saja, refleks terkondisi ingin berhenti, tetapi saya tidak tahu siapa saat ini tiba-tiba menarik dari belakang, membuatnya mundur 2 langkah tanpa kendali dan rasional, menabrak tubuh seseorang. Setelah Tan Xiaonan panik, dia menoleh dengan tergesa-gesa, mencoba melihat siapa yang menyeret dirinya, tetapi melihat wajah yang dikenalnya, dan terkejut, Zhang Yu, mengapa kamu di sini? Zhang Yu juga tersenyum tak berdaya saat ini. Sebenarnya, dia tidak menyangka akan bertemu Tan Xiaonan di sini, tetapi itu adalah kebetulan sehingga dia hanya bisa berkata, kamu bertanya padaku. Kepada siapa aku bertanya? Tang Jie ingin menamparkan wajah Tan Xiaonan, siapa yang mau seorang pemuda tiba-tiba merusak situasi. Mau tidak mau wajahnya agak jelek, berkata, bocah bau. Siapa kamu? Berani peduli dengan keluarga kita? Zhang Yu mendengar tatapan ini pada Tang Jie, tetapi alih-alih mengabaikannya, dia menatap Tan Xiaonan dan berkata, siapa wanita ini? Mengapa dia memukulmu? Dia, Tan Xiaonan mendengar ekspresi ini dengan tidak wajar, dan berkata, dia adalah istri pria itu. Dia adalah nenekmu. Tidak mungkin. Mengapa nenekmu begitu muda? Zhang Yu menatap Tang Jie dari atas ke bawah, dan pada saat yang sama dia tampak curiga. Tan Xiaonan menyeringai dan berkata,
omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dia adalah istri ayahku sekarang. Oh, Zhang Yu menganggukkan kepalanya tiba-tiba dan tersenyum, apakah aku mengatakan itu? Bagaimana mungkin nenekmu begitu muda? Tetapi jika itu ibu tirimu, dia tidak terlalu tua sekarang. Tang Jie hampir tidak marah mendengar ini, dan berkata, anak bau. Kamu berani bermain dengan ibuku. Aku akan memberitahumu betapa murahan mulutmu. Setelah itu, dia beruntung menangkap tulang Jiuyin, dan itu hanya naik, dengan ganas. Mencengkeram wajah Zhang Yu. Di bawah seruan Tan Xiaonan, Zhang Yu tiba-tiba melintas, menghindari goresan pihak lain. Tang Jie melihat bahwa dia tidak berhasil, tetapi bergegas maju dan meraih yang lain, tetapi Zhang Yu melintas lagi dan membiarkannya lewat. Tang Jie tidak membuahkan hasil dalam dua tembakan itu, dan hanya bisa terus meraih, tetapi tidak peduli seberapa cepat dia bisa bertemu Zhang Yu Bai, dapat dikatakan bahwa Zhang Yu seperti ikan loah, dan tidak peduli bagaimana dia menangkapnya, dia tidak bisa menangkapnya. Dalam adegan ini, Tan Xiaonan berdiri di samping dan Wei Zhengpeng yang datang kemudian tidak bisa berkata-kata. Yang pertama tentu saja melihat dua orang membuat kekacauan, saya tidak tahu bagaimana menyelesaikan lelucon ini. Yang terakhir agak bingung, saya tidak tahu mengapa Zhang Yu tiba-tiba melarikan diri. Tang Jie juga istri seorang wanita kaya. Tidak apa-apa untuk berbelanja dengan cara yang biasa. Jika Anda benar-benar dapat melakukannya dengan orang lain, bagaimana Zhang Yu bisa begitu tidak normal dalam kebugaran fisik dan kecepatan? Setelah waktu yang lama, Anda bahkan tidak dapat menyentuhnya. Zhang Yu setengah dari rambutnya. Dan Zhang Yu tampaknya ingin mempermainkan Tang Jie dengan sengaja. Bagaimanapun, dia berjalan di sekelilingnya, dan orang-orang tidak berlari jauh. Dia selalu memberinya jalan, dan dia bisa menangkap orang, tetapi dia tidak bisa menangkap mereka, perasaan. Pada akhirnya, Tang Jie benar-benar lelah dan hanya bisa menyerah untuk menangkap Zhang Yu, diikuti dengan napas seperti sapi tua. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia sekarang harus mengakui bahwa tidak mungkin baginya untuk bertemu kelinci ini. Dia anak yang cepat. Zhang Yu melihat Tang Jie tidak memiliki energi, datang kepadanya, tersenyum, dan berkata, Dasau. Aku tidak berpikir kebugaran fisikmu begitu baik. Hanya berolahraga 2 kali dan itu akan membosankan. Apakah kamu perlu makan 2 gula batu? Santai saja, bagaimana kalau kita lanjutkan? Setelah itu, dia mengeluarkan sepotong gula dari sakunya dan menyerahkannya. Bau anak. Tang Jie melihat ini, dan gemetar dengan napas Zhang Yu, dan berkata, kamu tunggu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Zhang Yu hanya tersenyum ketika dia mendengar ucapan yang tidak mengancam ini, dan tidak berniat untuk terus berurusan satu sama lain. Dia menoleh untuk melihat Tan Xiaonan dan Wei Zhengpeng dan berkata, ayo pergi. Beberapa orang mengangguk ketika mereka melihat ini, dan pergi bersama-sama. Sebenarnya, Zhang Yu dan Wei Zhengpeng datang ke rumah sakit rakyat Zongjing kali ini, tetapi itu adalah suatu kebetulan, karena pasien yang telah mereka jadwalkan untuk diperiksa kali ini juga kebetulan dirawat di rumah sakit ini. Agar tidak menunda jadwal pemeriksaan medis Xie, Wei Zhengpeng tidak memilih pesawat penumpang dengan waktu lepas landas yang pasti, tetapi malah menyewa jet bisnis di bandara. Dengan cara ini, setelah kedua orang itu tiba di bandara, mereka akan naik pesawat dan terbang ke kota Zongjing tanpa harus membuang waktu menunggu pesawat.